Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum manis dan suara merdu yang memukau jutaan orang, Isyana Sarasvati pernah menyimpan luka yang begitu dalam, luka yang hampir membuatnya berhenti dari dunia musik yang telah membesarkan namanya. Di balik pencapaian prestisius seperti Forbes 30 Under 30 Asia dan kursi megah sebagai coach di The Voice Indonesia, ada sisi gelap yang tak banyak diketahui publik, tekanan brutal industri hiburan yang nyaris merenggut jiwanya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa seorang musisi berbakat yang menyabet beasiswa penuh di 2 konservatori musik ternama dunia, justru sempat menarik diri dari spotlight? Apa yang sebenarnya terjadi di balik transformasi drastis Isyana dari penyanyi pop bersih dan elegan menjadi seniman eksperimental yang memainkan simfoni kemarahan dan kegelapan dalam album-albumnya? Inilah kisah yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebuah perjalanan dari panggung megah ke lorong-lorong sunyi tempat dia mempertanyakan eksistensinya sendiri. Video ini tidak akan sekadar mengupas karir gemilang seorang diva muda, tapi akan menyibak sisi paling rapuh dari seorang Isyana Sarasvati, sisi yang selama ini dikunci rapat di balik sorotan kamera dan konser spektakuler. Dan ketika kebenaran itu terungkap, Anda mungkin tidak akan pernah mendengar lagu-lagunya dengan cara yang sama lagi. Di awal kemunculannya, Isyana Sarasvati adalah segalanya yang dunia musik Indonesia dambakan. Muda, jenius, berpendidikan tinggi, dan bersinar tanpa celah. Lahir di Bandung pada 2 Mei 1993, Isyana tumbuh dalam lingkungan keluarga musisi. Sang ibu adalah seorang guru musik dan ayahnya seorang dosen teknik. Namun, jauh sebelum publik mengenalnya sebagai penyanyi pop yang menggebrak lewat lagu, tetap dalam jiwa, Isyana adalah seorang anak ajaib yang telah menciptakan lagu klasik sejak usia 7 tahun. Tidak tanggung-tanggung, Isyana mendapat beasiswa penuh dari 2 institusi prestisius, Nanyang Academy of Fine Arts, NAFA, Singapura, dan Royal College of Music, London. Di saat remaja seusianya sibuk memikirkan tren atau media sosial, Isyana justru menghabiskan malam-malamnya di depan piano, menulis simfoni dan aransemen orkestra. Ia bukan hanya sekadar penyanyi, tapi seorang komposer dengan disiplin klasik yang ketat. Namun justru ketika ia pulang ke Indonesia dan mulai dikenal publik lewat single pop mainstreamnya, konflik mulai timbul. Banyak orang termasuk penggemarnya sendiri tidak menyadari bahwa, tetap dalam jiwa, dan lagu-lagu sejenisnya bukanlah jati diri asli Isyana. Ia menyanyikan lagu-lagu tersebut karena tuntutan industri, bukan karena itu adalah suara hatinya. Di balik senyumnya yang selalu tampak sempurna di layar kaca, Isyana menyimpan rasa kehilangan arah. Dan perlahan, tekanan demi tekanan datang. Ia bukan hanya harus bersaing di industri yang sangat kompetitif, tapi juga harus berperan sebagai produk ideal yang sesuai dengan keinginan pasar. Ia diharapkan untuk tetap feminin, lembut, menyanyi lagu cinta yang manis, tampil anggun di panggung, padahal, jauh di dalam dirinya, ada kegelisahan yang ingin meledak. Momen itu pun tiba. Tahun 2019, Isyana membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia merilis album Lexicon, yang secara musikal sangat jauh dari pop mainstream gelap, eksperimental, penuh nuansa neoklasikal dan progresif rock. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk pembangkangan. Tapi bagi Isyana, inilah kali pertama ia menyanyikan isi hatinya yang sebenarnya. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Banyak label dan media mempertanyakan arah karirnya. Ada yang menganggapnya terlalu berat untuk pasar Indonesia. Bahkan, tidak sedikit fans lama yang mengaku kehilangan Isyana yang dulu. Dan yang tidak banyak tahu, saat itu ia juga sedang berjuang secara mental. Isyana mengaku dalam beberapa wawancara bahwa ia pernah merasa kosong dan tertekan hingga tidak sanggup menulis atau mendengar musik. Ia sempat menghilang dari media sosial selama berbulan-bulan, memicu rumor bahwa ia sedang dalam kondisi tidak stabil. Namun dari titik terendah itu, Isyana perlahan bangkit. Dengan menjadi dirinya sendiri, ia justru menemukan komunitas baru yang lebih memahami musiknya. Ia bahkan terpilih menjadi salah satu coach di The Voice Indonesia, sebuah ironi yang manis, karena kini ia membimbing generasi muda tanpa harus menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Di balik layar, perjalanan ini adalah refleksi dari konflik antara idealisme dan komersialisme, antara ekspresi jiwa dan tuntutan industri. Dan di tengah semua itu, Isyana tetap berdiri bukan sebagai produk, tapi sebagai seniman. Namun, kisah ini masih jauh dari selesai. Di bagian selanjutnya, kita akan menyusuri titik-titik perubahan drastis dalam hidup Isyana, termasuk saat-saat gelap yang hampir menghancurkan segalanya awalnya. Semuanya tampak berjalan sempurna. Setelah merilis Tetap Dalam Jiwa pada tahun 2014, Isyana langsung melesat menjadi ikon pop baru Indonesia. Suaranya yang khas, penampilan bersih,
dan kepribadian yang ramah menjadikannya favorit media dan penonton. Dalam waktu singkat, ia menyabet berbagai penghargaan seperti Anugerah Musik Indonesia, menjadi brand ambasador berbagai produk ternama, dan mengisi panggung besar di seluruh negeri. Namun, di balik ketenaran itu, Isyana mulai merasa seperti boneka industri. Ia tidak pernah benar-benar merasa memiliki lagu-lagu yang ia nyanyikan. Ia bukan artis yang diciptakan oleh formula industri, ia adalah musisi tulen yang telah menulis partitur sejak usia dini. Ketika orang-orang melihatnya sebagai princess pop, ia merasa seperti sedang memainkan peran yang bukan miliknya. Titik retakan pertama muncul secara halus dari komentar-komentar kecil di media sosial, tuntutan dari label yang mengharuskan konsistensi gaya tertentu, hingga tekanan untuk terus tampil sempurna. Lama-lama, semua itu menjadi beban. Dalam beberapa wawancara, Isyana menyebut dirinya sempat mengalami blank space, kehilangan arah, kehilangan semangat, dan bahkan merasa terasing dari musik itu sendiri. Ia menulis, namun tidak merasa apa-apa. Ia menyanyi, tapi seolah tanpa jiwa. Hal ini memuncak pada tahun 2019. Dalam diam, Isyana menyiapkan album Lexicon, sebuah proyek yang sangat personal, sangat berani, dan sangat berbeda dari semua yang pernah ia rilis sebelumnya. Album ini menampilkan aransemen neoklasikal, progresif rock, hingga unsur-unsur musik barok, jauh dari pop radio friendly yang biasa ia bawa. Ketika album ini rilis, reaksi publik terbagi dua. Ada yang memujanya sebagai bentuk evolusi musikal yang luar biasa, tapi ada juga yang mencibirnya terlalu elitis dan tidak ramah telinga. Beberapa fans bahkan terang-terangan mengatakan, "Kami rindu Isyana yang dulu." Namun justru dari penolakan itulah, Isyana semakin mantap menapaki jalan barunya. Ia tidak lagi mengejar angka streaming atau tangga lagu. Ia memilih berkarya dengan jujur, meski itu berarti kehilangan sebagian besar spotlight. Sayangnya, langkah ini juga membawa konsekuensi personal. Tekanan mental yang lama terpendam akhirnya meledak. Dalam salah satu pengakuannya, Isyana menyebut bahwa ia sempat mengalami gangguan psikologis ringan akibat kombinasi tekanan internal dan ekspektasi eksternal. Ia menarik diri dari sorotan, bahkan absen cukup lama dari berbagai acara publik. Kondisi ini diperparah oleh lingkungan industri yang tidak selalu mendukung proses kreatif yang jujur. Ketika musisi wanita sepertinya lebih dihargai karena penampilan daripada musikalitas, Isyana justru memilih sebaliknya, menanggalkan kesan manis dan tampil dengan gaya gelap, kuat, bahkan teatrikal. Ia menyusun lagu-lagunya seperti opera mini penuh emosi, penuh narasi, dan tanpa kompromi. Namun justru dari kejatuhan itu, datang kebangkitan. Isyana mulai membangun kembali komunitas penggemar yang lebih setia terhadap visi musikalnya. Ia mendirikan label sendiri, Red Rose Records, agar bisa merilis karya tanpa intervensi. Ia mengisi panggung-panggung alternatif yang lebih intim, dan menjalin kolaborasi dengan musisi yang satu visi, seperti Dead Squad dan Rara Sekar. Puncaknya, pada tahun 2022, ia dinobatkan sebagai salah satu dari Forbes 30 Under 30 Asia pengakuan yang tidak hanya menyorot popularitas, tapi juga kontribusinya terhadap seni dan inovasi. Tak lama setelah itu, Isyana diumumkan sebagai salah satu pelatih di The Voice Indonesia. Sebuah ironi yang manis, dari seseorang yang nyaris kehilangan arah karena industri, kini ia menjadi mentor bagi generasi baru. Namun, semua ini tidak membuat luka lama sembuh begitu saja. Di balik panggung megah dan kostum teatrikalnya, masih ada trauma yang tak hilang. Dan dalam bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam sisi tergelap dari perjalanan Isyana Sarasvati. Saat di mana suara indahnya nyaris terdiam selamanya, tak banyak yang tahu bahwa Isyana Sarasvati, di balik segala pesonanya, pernah berada di titik nadir yang mengancam seluruh masa depannya sebagai seniman. Dalam sebuah wawancara yang jarang dibicarakan media, Isyana mengaku mengalami masa kelam fase di mana ia bahkan tidak sanggup mendengarkan musik, apalagi menciptakannya. Rasanya seperti ada suara di dalam kepala yang terus berkata, "Kamu gagal. Kamu bukan apa-apa," ungkapnya dengan suara gemetar. Fase itu datang setelah ia merilis Seleksi C on proyek impiannya yang seharusnya menjadi kebangkitan jiwa, justru malah memicu badai. Respons yang terpecah dari publik, ditambah tekanan dari label dan media, membuatnya terpuruk dalam isolasi emosional. Beberapa pihak industri bahkan menyarankan agar Isyana kembali saja ke jalur pop yang dulu, saran yang seolah menampar keberanian artistiknya. Dalam keheningan, Isyana mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ia masih layak disebut musisi? Apakah dunia benar-benar butuh karya-karyanya? Ia menarik diri dari media sosial, membatasi komunikasi,
Bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti dari dunia hiburan sepenuhnya. Salah satu asisten dekatnya, dalam sebuah wawancara tidak resmi, menyebut bahwa Isyana menangis hampir setiap malam selama proses pasca Lexicon bukan karena kegagalan komersial, tapi karena ketidakpastian eksistensial. Namun dari kehancuran itu, lahirlah kejujuran yang mentah. Album, My Mystery, dan lagu-lagu teatrikal seperti Il Sogno atau Unlock the Key, bukan sekadar komposisi musikal mereka adalah surat-surat pribadi yang disuarakan lewat nada dan harmoni. Dalam konser intim yang ia gelar di tengah pandemi, Isyana sempat berkata di atas panggung, "Ini bukan lagu untuk kalian menyukai saya. Ini lagu agar kalian tahu bahwa saya masih di sini." Media mulai melirik kembali, namun dengan kacamata yang berbeda. Bukan lagi sebagai popstar manis, tapi sebagai seorang seniman otentik yang menolak dibentuk. Banyak kritikus memuji keberaniannya, menyebutnya sebagai pionir dari gerakan musik alternatif tanpa kompromi di Indonesia. Namun tetap saja, suara-suara sinis belum sepenuhnya hilang. Di kolom komentar, tak jarang ia disebut terlalu nyeni, sok Eropa, atau bahkan tidak relevan. Namun Isyana tetap berjalan. Dalam dokumenter mini yang dirilis pada awal 2023, terlihat bagaimana ia kembali ke ruang latihan, menulis lirik dengan mata sembab, dan merekam vokal dalam gelap total agar bisa meresapi emosi terdalamnya. "Saya tidak mau lagi menyenangkan siapapun. Saya hanya ingin jujur," katanya di salah satu segmen yang sunyi namun menghentak. Puncak emosional itu mencapai ledakan saat ia tampil di Synchronize Fest 2023. Dengan gaun hitam gotik, mata penuh air mata, dan piano yang bergema seperti doa, Isyana mempersembahkan lagu Il Sogno, lagu tentang mimpi yang dibunuh ekspektasi dunia. Penonton terdiam. Beberapa menangis. Dan untuk pertama kalinya, publik melihat Isyana bukan sebagai diva, bukan sebagai bintang, tapi sebagai manusia. Dari media sosial, reaksi membanjir. "Gue gak pernah rela sama lagu pop, tapi Isyana bikin gue nangis," tulis seorang pengguna Twitter. "Ini bukan hiburan, ini pengakuan," komentar lainnya. Bahkan beberapa musisi besar seperti Tulus dan Danila mengakui bahwa Isyana membuka jalan baru bagi musisi yang ingin berkarya tanpa topeng. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran gelap yang tak bisa dihapus, bahwa seorang seniman sejujur Isyana harus melewati neraka emosional dulu, sebelum bisa berdiri tegak dan menyanyikan lagunya sendiri. Dan kisah ini belum selesai. Dalam pandangan kami di Rahasia Selebriti, Isyana Sarasvati adalah sebuah anomali yang berharga di tengah dunia hiburan yang semakin terdikte pasar dan algoritma. Ia adalah contoh nyata dari musisi yang tidak sekadar menyanyi, tapi menyalurkan seluruh luka, pikiran, dan jiwanya ke dalam karya. Kami menyadari bahwa banyak penonton mungkin pernah menganggapnya terlalu berat, terlalu seni, atau bahkan terlalu asing bagi selera lokal. Tapi mungkin justru itulah mengapa ia penting. Ketika industri terus-menerus mendikte tren yang seragam, keberadaan Isyana menjadi penanda bahwa masih ada ruang bagi kebebasan artistik di tengah pasar yang sibuk menghitung angka streaming dan viralitas. Isyana bukan tanpa celah. Ia tidak sempurna. Kadang ia terlalu eksperimental, terlalu jujur, atau terlalu keras kepala dalam mempertahankan visinya. Namun bukankah justru di situ letak keindahan seorang seniman? Bahwa ia berani gagal, berani ditinggalkan, berani diragukan asal tidak mengkhianati dirinya sendiri. Kami percaya, sejarah akan mengingat Isyana Sarasvati bukan sebagai penyanyi hits tahun 2014 atau Coach The Voice yang cantik dan cerdas, tapi sebagai salah satu dari sedikit musisi Indonesia yang benar-benar memperjuangkan orisinalitas di tengah kebisingan pasar. Ia membuka pintu bagi musisi-musisi muda untuk percaya pada suara hati mereka sendiri, bukan sekadar mengejar validasi eksternal. Dan yang lebih penting, ia menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan terbesar seorang artis bukanlah jumlah penontonnya, tapi keberaniannya untuk tetap berdiri ketika semua orang menyuruhnya duduk. Sekarang kami ingin bertanya pada Anda semua yang menonton, apakah Anda pernah merasa bahwa seseorang entah artis, teman, atau bahkan diri Anda sendiri terpaksa hidup bukan sebagai dirinya demi menyenangkan dunia? Apakah Anda bisa memahami keputusan Isyana yang meninggalkan popularitas demi sesuatu yang lebih jujur? Atau mungkin, Anda termasuk yang masih merindukan sosok Isyana yang dulu, dengan lagu cinta pop yang manis dan mudah diingat? Silakan tulis pendapat Anda. Karena seperti Isyana, kami juga percaya bahwa setiap suara layak untuk didengar, apalagi suara yang datang dari hati. Beberapa kisah diciptakan untuk dikenang. Tapi yang satu ini pernah hampir menghilang begitu saja. Jika waktu bisa diputar kembali,
mungkin kita akan lebih menghargai setiap nada dalam lagu-lagu awal Isyana. Mungkin kita akan mendengarnya bukan hanya sebagai pop caci di radio, tapi sebagai jeritan diam dari seorang anak muda yang terjebak antara mimpi dan realita. Mungkin kita akan sadar lebih awal bahwa di balik kostum panggung, tata rias sempurna, dan tawa ringan itu ada seorang gadis yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Hari ini, Isyana Sarasvati bukan lagi produk dari industri. Ia adalah arsitek dari dunianya sendiri. Ia tidak lagi mengikuti alur musik populer, tapi menciptakan arusnya sendiri. Ia bukan hanya musisi, tapi penyintas. Dalam setiap lagu teatrikalnya, dalam setiap visual panggung surrealisnya, dalam setiap lirikan mata yang penuh misteri itu, Isyana meninggalkan jejak. Jejak yang tak akan lekang oleh waktu. Jejak bahwa ia pernah ada bukan hanya sebagai suara, tapi sebagai jiwa. Dan meski ia telah melalui badai, ada sesuatu yang tetap utuh dalam dirinya, keberanian untuk menjadi berbeda. Di dunia yang semakin seragam, keberanian seperti ini adalah harta langka. Mungkin Anda akan kembali mendengarkan Il Sogno malam ini, atau memutar Unlock the Key dengan mata terpejam. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Anda akan benar-benar mendengarnya bukan hanya lagunya, tapi rasa sakit, harapan, dan kebebasan yang diselipkan di antara nada-nadanya. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang, Anda tahu. Dan semoga, saat Anda menatap ke langit malam, mendengar melodi sendu mengalun, Anda akan ingat bahwa di suatu waktu, ada seorang Isyana Sarasvati yang pernah berdiri di atas panggung, mempersembahkan seluruh luka dan cinta dalam bentuk musik.